Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Konten kali ini saya pengen ngebahas terkait pertama kali saya jualan produk digital. Jadi awal-awalnya sebenarnya tuh saya tuh jual produk digital tuh bukan produk sendiri teman-teman. Jadi pertama kali nyemplung itu adalah saat dimana saya jualan produk orang. Jadi kan waktu itu kan tahun 2023 ya. Itu saya tuh ngelihat kayak produk digital tuh lagi rame juga waktu itu, tapi belum sekencang sekarang. Terus akhirnya saya ngulik kira-kira apa ya yang pengen saya bikin gitu. Tapi ternyata karena memang waktu itu saya belum nemuin polanya, frameworknya gimana, akhirnya saya memutuskan untuk ya udah coba aja cari orang yang sudah punya produk digital, terus saya jualin gitu. Saya affiliate dulu lah. Tapi alih-alih saya affiliate, saya punya sistem yang akhirnya saya ngerasa ini kayaknya bisa dibikin untuk bisnis yang oke deh gitu. Akhirnya saya bikin framework sendiri tuh. Jadi gini, saya waktu itu nemuin ide untuk jualan kelas foto produk untuk UMKM teman-teman. Jadi karena waktu itu di tahun 2003 akhir kan saya tuh sempat pegang agensi kecil di Bekasi yang ngurusin brandingnya UMKM. Nah ternyata UMKM itu permasalahannya itu ada banyak, tapi rata-rata itu dari visual sama dari keuangannya itu doang tuh. Brandingnya cuman masalah itu bisnis mereka rata-rata masalahnya di situ doang gitu. Ya, selain penjualan lah ya, tapi penjualannya karena visualnya kurang banget. Nah akhirnya waktu itu setiap abis ngadain acara sama para UMKM, saya tuh selalu ditanyain gitu, bang tahu nggak info fotografer yang murah atau yang oke gitu kan. Terus tempat bikin logo yang murah, yang oke, bikin kemasan yang murah, yang oke gitu itulah. Pokoknya ya seputar visual lah. Dan karena saya juga nggak bawain materi terkait itu ya, seputar visual dan keuangan gitu. Tapi keuangan karena yang bawain teman saya lah. Terus singkat cerita, karena saya tahu ada pain itu, ada masalah itu, dan saya punya temen emang fotografer juga dan sudah ngaji ya, jadi dia udah nggak foto-foto model lah, dia fotonya fokus ke foto produk aja. Saya japri dia, saya tanya, bro, lu punya ini nggak, punya materi fotografi tapi online bentuknya video gitu, tapi lu yang ngajar gitu, ada nggak? Terus dia bilang, wah alhamdulillah ini ada, gue pernah keluar waktu pas zaman covid dan ini produknya laku, tapi sekarang udah nggak gue keluarin lagi karena gue udah sibuk sama online. Jadi takutnya kalau yang gue udah sibuk sama yang offline, jadi takutnya kalau yang online gue adain ada grupnya lagi, nanti takutnya kebentur gitu, gue nggak ada waktunya. Terus gue bilang, oke gini deh, kelas lu udah approve belum sama orang-orang, maksudnya udah kebukti belum bahwa itu bisa membuat mereka bisa foto gitu. Terus gue bilang, kata dia, wah udah banyak member gue, dia bilang gitu, dan mereka udah pada bisa foto gara-gara ya gue bimbing dan belajar juga tuh gitu. Dia bilang lewat kelas gue, dia bilang gitu. Gue bilang ya udah oke, gue boleh lihat nggak kisi-kisi videonya? Terus gue lihat dulu previewnya segala macam dan gue bilang iya ini enak ya, bawainnya enak, caranya gampang, terus materinya juga nggak belibet gitu. Dan terlebih nih orang bikin videonya itu down to earth gitu, nggak yang mewah-mewah kayak pakai kamera hebat segala macem gitu, enggak. Ini bener-bener kayak ngajarin temen aja gitu. Nah singkat cerita, akhirnya saya beli kelasnya dia, tapi saya bilang, bro gue beli putus ya, saya bilang gitu, gue beli putus, gue izin ini untuk gue jual lagi boleh nggak? Lu kasih harga aja deh, jangan harga yang member tapi harga jual putus gitu. Terus dia bilang, oh gitu, boleh, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya saya full beli putus tuh, jadi saya boleh dapat izin sama dia untuk kejualin lagi. Terus itu kan sebenarnya udah selesai ya masalahnya, jadi saya tinggal jualan doang sebenarnya. Cuman permasalahan muncul yang kedua. Kalau yang pertama saya nggak punya produk digital dan saya nggak tahu mau jualan apa, pas saya udah ketemu produknya, saya punya masalah lagi, yaitu gimana caranya orang-orang yang gabung di kelas foto itu bisa teredukasi dengan ada grup membernya.
Karena kan nggak mungkin juga mereka beli putus terus mereka belajar gitu tanpa dibimbing, juga kasihan gitu. Menurut saya itu videonya juga walaupun sudah gampang, tapi untuk orang awam pasti bakalan lumayan banyak pertanyaan juga gitu. Karena kan tuh pasti banyak hal-hal teknis yang harus ditanyain ya. ISO-nya berapa, ngatur ISO di handphone gimana, segala macam. Nah, karena kelas saya itu ya, kelas yang saya jual itu kayak gini nih kelasnya nih. Ini kelas foto pakai handphone. Harganya cuma 99.000 gitu. Terus saya lupa. Oh, terus abis itu saya punya ide lagi. Kenapa nggak saya hire teman saya itu untuk jadi mentor di grup member saya itu. Jadi saya bagi hasil sama dia. Jadi setelah kelas yang saya beli putus, saya tanya lagi ke dia, punya waktu luang nggak? Ya sore ke malam lah untuk menjawabin pertanyaan-pertanyaan di grup yang saya bakal bangun. Kalau punya, kita gabung, kita join. Jadi lu jadi partner gua, tapi gua kasih persentase saja. Lu dapat bagi hasil setiap ada yang closing sekian puluh persen misalnya gitu. Nah, waktu itu dia dapat berapa ya? Oh, dapat 10 apa 15% gitu. Gue lupa deh. Saya lupa deh, pokoknya itu 10 apa 15%, saya lupa. Itu setiap bulan, setiap ada closingan ya, kita total closingannya berapa. Dia dapat lagi setiap bulan. Jadi dia dapat cuan lagi setiap bulan dan itu lumayan. Nah, jalan tuh kelasnya sekitar 2 bulan, 3 bulan apa 2 bulan ya? 3 bulan lah. Saya fokus di iklan, jadi saya ngiklanin, saya marketingin segala macem. Oh, saya bikin konten Instagramnya, saya bikin poster-posternya, Easter egg video-videonya, trailernya segala macem. Pokoknya saya bikin-bikinin dah. Saya bener-bener promosi terus tuh di Instagram segala macam. Terus saya iklanin kontennya. Tapi sayanya nggak muncul. Saya cuma ngebahas tentang fotografi dari handphone dan lain-lain lah gitu, tentang produk UMKM. Pokoknya saya angkat pain orang-orang. Alhamdulillah. Dari kelas yang saya jual dengan harga 99.000 itu, saya bisa ngasilin 11 juta setiap bulannya, kurang lebih ya 11 sampai 12 lah, 11 12 gitu. Jalan dengan sangat baik, dengan sangat sehat. Grupnya yang pegang juga si teman saya itu, sayanya beneran cuma ngurusin marketing aja di belakang, dan saya nggak tahu-tahuan dia urusan nama grup. Tapi walaupun saya ada di dalam ya, maksudnya nggak tahu-tahuan ada kayak ada masalah apa saya nggak tahu, karena yang kelola tuh teman saya. Nah, problem ketiga sebenarnya adalah kalau ada orang nanya, Bang, kalau misalnya grupnya dibajak sama si temen lu gimana? Nah, itu sih saya udah siapin ya sebenarnya. Tapi karena memang saya alhamdulillahnya kenal teman saya itu, dia udah ngaji, sudah insya Allah dia nggak hianat lah ya gitu. Walaupun kita nggak tahu hati orang, tapi ya saya udah prepare dari segi saya percaya sama agama, sama apa yang dipercaya sama dia juga. Jadi saya nggak pernah mau suuzon sama dia. Jadi saya punya backupnya adalah, ya saya kan yang megang marketingnya. Kalaupun memang dia mau ambil ya silakan. Tapi kan ujung-ujungnya marketingnya di saya gitu. Dia mau gimana pun ya yang datengin. Jadi yang datengin traffic kan dengan cara saya gitu, dengan opsi izin Allah, dengan cara saya yang saya lakuin gitu. Gitu sih. Jadi saya nggak terlalu takut juga. Jadi problemnya sampai di situ doang tuh akhirnya. Jalan dan lagi enak-enaknya kita jalan. Qadarullah, teman saya sakit. Abis itu ada kali ya 2 pekan ya nggak ada yang jawabin. 2 minggu tuh nggak ada yang jawabin di grup. Saya sampai jenguk juga. Saya nggak jenguk. Teman saya sakit, saya nggak boleh jenguk karena dia masuk di ruang ICU kalau nggak salah. Pokoknya nggak boleh masuk dah orang-orang. Nah, saya telepon boleh. Akhirnya saya telepon, ngobrol. Dia kena TBC usus apa TBC. Pokoknya dia punya kena penyakit itulah, kayak gitulah saat itu. Sempat pulang seminggu, terus balik lagi ke rumah sakit karena dia sesek lagi dadanya. Dan qadarullah lagi adalah beliau meninggal gitu. Nah, sebelum beliau meninggal, saya udah putusin kontrak duluan kita. Jadi kayak, bro, kita putus kontrak dulu aja. Biarin grupnya standby gitu aja dulu. Iklan dimatiin dulu. Nggak usah nambah orang baru dulu. Lu fokus ke perbaikan tubuh lu dulu, sehatin dulu. Nanti kalau udah sehat, balik lagi boleh. Nggak balik juga nggak apa-apa kalau lu ngerasa ini capek gitu. Saya tawarin itu dan dia bilang, oh iya bener, saya takut punya hutang sama oh iya bener, gue takut punya hutang sama lu pak gitu. Dia bilang, kita udahan dulu ya gitu, gue mau recovery dulu. Oh ya udah oke. Berarti tawaran yang saya ajuin ke dia memang ternyata dari dia duluan yang udah pengen, cuma dia nggak enak ngomong-ngomong sama saya tiba-tiba. Akhirnya saya ngerasa ya udah saya coba yang tawarin itu gitu, dan ternyata memang dia yang pengen juga gitu.
Terus kita udah putus kontak dan kita gak punya utang apa-apa. Saya bayarin apa yang jadi haknya dia, saya keluarin dulu sebelum dia minta gitu. Dan alhamdulillah semua setelah beres, seminggu kemudian setelah dia balik lagi ke rumah sakit, dia meninggal dunia gitu. Dan saya nggak berani untuk ngejalanin kelasnya lagi karena pertama saya nggak punya ilmunya, yang kedua itu ada haknya dia di situ, jadi saya nggak mau ngejalanin lagi. Akhirnya grupnya saya bubarin, tapi member yang masih ada tetap bisa akses kelasnya sampai sekarang gitu. Nah, itu adalah cara saya untuk punya produk digital pertama saya gitu. Waktu itu saya nggak tahu frameworknya gimana, cara bikinnya gimana, saya nggak tahu. Makanya untuk dapetin cuan duluan, saya kerja sama orang gitu. Walaupun memang problemnya pasti ada lagi tuh. Abis problem ini ada lagi. Nah, tadi aja ketika lagi jalan nyantai nongol kan problemnya kan, itu teman saya sakit gitu kan. Akhirnya saya nggak jalanin grupnya, nggak bisa jalanin iklan gitu kan. Jadi memang di setiap bisnis yang lagi dijalanin, nanti ketemu problem di tengah-tengah. Nah, fokusnya kita sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha itu ya cari solusinya, bukan fokus di problemnya. Ini problemnya nyebelin banget sih, ya, jangan kayak gitu terus, capek. Kita fokusnya itu gimana sih solusinya, ini ngapain ya, coba ya gimana ya gitu. Nah, waktu itu kelas foto itu sebenarnya udah ada solusinya, yaitu ada orang pengganti. Jadi bikin kelas baru, rekaman dengan framework yang sama, tapi dengan gadget yang beda, dengan gears yang berbeda gitu, dengan orang yang berbeda tentunya gitu. Tapi ternyata akhirnya saya berpikir, aduh ini kalau keulang lagi gimana gitu. Ya nggak harus meninggal, tapi ya mentornya pergi gitu. Ya akhirnya kan saya cuma stop doang kan. Akhirnya ya udah, itu saya berhentiin. Saya nggak jualan produk orang lagi. Akhirnya saya coba belajar bikin produk sendiri, yaitu ebook copywriting. Pokoknya saya ikut kelas untuk bikin produk digital. Dan alhamdulillah akhirnya kebentuk produk digitalnya. Yang pertama yaitu ebook copywriting sama modal 4 langkah saya itu, yang ebook itu, yang gratis sama yang berbayar TPR. Dan dari situ saya bisa ngasilin duit sekitar 300-500 ribuan per harinya. Akhirnya saya iklanin dan akhirnya saya udah dapat nemu frameworknya, caranya gimana, langkah-langkahnya yang emang bisa ditiru sama orang-orang. Baru saya buka kelas di Gicuan Project. Karena di Gicuan Project itu sebenarnya bukan kelas yang tiba-tiba saya bikin aja, enggak. Itu hasil dari saya praktekin beberapa langkah kelas orang, pengalaman saya juga, sama ya saya udah praktekin kelempar ke orang dulu untuk orang coba praktekin langkahnya. Kalau berhasil ini berarti oke buat dijual gitu. Nah, kenapa saya jual kelasnya? Ya karena itu saya rasa adalah jam terbang saya yang kemarin, yang saya udah korban segala macem, waktu yang udah saya laluin gitu. Jadi saya makanya jual gitu. Walaupun memang kelasnya nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi juga nggak terlalu murah-murah banget. Jadinya berada di tengah-tengah lah. Kalau berbanding-banding sama kelas lain mah banyak yang lebih mahal banget gitu. Kalau lebih murah ya banyak juga gitu. Tapi kalau yang saya yakinin sih, insya Allah DCP cukup lah ya untuk ngejelasin itu gitu, ngejelasin gimana caranya bikin produk digital sama cara jualnya gitu. Nah, mungkin ini adalah salah satu solusi buat teman-teman semua yang bingung mau bikin produk digital setelah ikut kelas siapapun, termasuk kelas saya gitu. Jadi bisa jadi cari teman di sekitaran teman-teman sana gitu yang punya skill apa yang oke gitu, skill, informasi atau experience yang mereka punya, teman-teman bikinin aja, atau dia yang bikin, teman-teman yang jualan gitu. Jualan dengan cara apa? Jangan cara yang udah saya bikinin di kelas gitu, dengan cara organikannya gimana, bangun platformnya, bikin paint engine-nya, berkontennya. Teman-teman gak usah muncul. Teman-teman itu yang dimuncul itu adalah yang punya produknya, si kreatornya, ya temennya teman-teman gitu aja sih gitu. Nggak apa-apa, yang penting bikin kejelasan tentang akadnya, hitam atas putih kah, atau ya sudah sama-sama tahu gitu. Ya udah, pokoknya itu sih urusan sendiri ya. Kalau saya sih bilang, kalau misalnya ngerasa diri ini nggak mampu untuk bikin produk kita sendiri, jangan ya stop gitu, jangan, sayang. Mendingan cari solusinya, cari orang yang bisa bikin. Atau kalau yang buat member DCP, bisa tanya di grup tuh, siapa tahu ada yang mau join bareng gitu. Pasti ada aja sih insya Allah gitu. Terus japri deh, bikin deh bareng-bareng gitu ya. Yaudah teman-teman, paling segitu dulu sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa ngebuka mata teman-teman kalau misalnya bikin produk digital tuh nggak harus jalan sendirian, nggak harus solopreneur banget, bisa sama teman gitu ya. Ya udah, saya pamit ya. Barakallahu fikum.